Ada menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Video reaction kali ini kita akan membahas argumentasi dari Ustadz Felix Xiao. Judulnya adalah Bongkar Kitab Agamanya Terdahulu Sebelum Mualaf. Ini penjelasannya. Sudah pernah baca Bible? Ini bukan penistaan ya. Argumentasi dari beliau ini penting untuk kita ulas. Karena nanti kita akan menemukan argumentasinya itu cenderung misleading, serta mempersepsikan iman Kristen itu secara keliru, teman-teman. Nah, gue percaya kita sebagai orang Kristen harus memberikan penjelasan yang benar terkait hal ini. So, let's check it out. Ternyata setan datang dalam bentuk ular. Dia goda Adam, Adam nggak tertipu oleh setan. Setelah dia nggak tertipu oleh setan, dia datang kepada Hawa, lalu dia goda Hawa. Akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak tertipu, akhirnya Hawa makan buah tadi. Ya, yang pertama dia sudah keliru ya. Dia mengatakan bahwa iblis itu menggoda Adam terlebih dahulu, Adam gak mempan terus goda Hawa. Masalahnya ayat Alkitabnya mana? Kita nggak menemukan sama sekali bahwa Adam yang digoda terlebih dahulu. Itu adalah cerita tambahan, bumbu-bumbu yang ditambahin sama orang yang nggak ngerti Alkitab. Kita lanjut. Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel. Forbidden fruit gitu kan ya, itu adalah buah apel. Makanya ada yang pernah pakai iPhone? Nah, itu gambar di belakangnya, gambar apa? Apel digigit. Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi. Kalau seandainya apel ini nggak dimakan, maka Anda nggak bisa pakai iPhone. Paham teman-teman sekalian? Ya, ini kesalahpahaman kedua ya. Dia mengatakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah buah apel. Bagi gua sih ini agak memalukan. But anyway ya kita paham aja karena memang dia tidak mengerti konsep kekristenan dengan baik. Faktanya adalah buah pengetahuan baik dan yang jahat itu bukan buah apel sama sekali. Dan yang kedua soal produk Apple by the way, lambang dari Apple yang digigit itu bukan terinspirasi dari kisah ini. Pada faktanya adalah pencipta dari logo Apple itu namanya adalah Rob Janoff. Di tahun 1977, Rob Janoff ini ditugaskan oleh Steve Jobs untuk mendesain logo dari Apple. So, waktu ditanya kenapa logo Apple itu digigit, Rob Janoff bilang simple aja, supaya orang tidak keliru membedakan antara ini apel atau cherry. Makanya dia dikasih gigitan, supaya orang mempersepsikan, oh ini apel yang digigit. Jadi kalau Ustadz Felix menambahkan bumbu cerita ini, ya udah kelirunya double ya. Ada menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Nah, ini perkataan berbahaya ya. Dia mengatakan bahwa sifat ngeles itu diajarkan oleh agama mereka. Agama mereka ya agama yang dia lagi bahas ini, yaitu Alkitab, agama Kristen. Jadi kalau di awal dia bilang ini bukan penistaan, ya teman-teman yang menilai lah ya. By the way, sekali lagi kita nggak usah bahas itu. Yang kita bahas adalah apakah betul memang Alkitab mengajarkan ngeles. Jadi gini ya teman-teman ya, hanya karena Alkitab mencatat bahwa tokoh-tokoh di dalamnya itu melakukan kesalahan, tidak berarti bahwa kesalahan-kesalahan itulah yang diajarkan kepada kita para pembacanya. Salah satu alasan kenapa gue percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, karena Alkitab adalah buku yang jujur, yang menceritakan setiap kisah-kisah, baik itu kisah yang baik maupun kisah yang buruk yang ada di dalam kisah tokoh-tokoh di dalamnya. Sehingga kita yang membacanya, kita bisa mengerti ini adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Tapi sekali lagi kita bisa lihat Ustadz Felix ini tidak mengerti ini. By the way, soal ngeles nih ya, kalau misalnya Ustadz Felix mengklaim bahwa agama Kristen mengajarkan umatnya untuk ngeles, bagaimana dengan istilah taqiyah di dalam filosofi Islam? Ini adalah sebuah istilah Islam yang merujuk pada praktik dan kepercayaan penyangkalan dan pembantahan keagamaan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit atau situasi yang terpojok. So, gue jadi bertanya, agama manakah yang mengajarkan tentang ngeles? Atau dalam hal ini taqiyah? Teman-teman yang jawab sendiri. Silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Kita lanjutin. Apa hubungan buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman. Kalau di dalam Islam kira-kira gimana? Hukuman atau bukan?
Masya Allah, sangat beda sekali. Di dalam Islam, hamil adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wanita. Dosa-dosa mereka kemudian berguguran satu demi satu. Makanya kemudian ketika melahirkan, Masya Allah, mereka dapat pahala luar biasa. Walaupun sakit, tapi pahala luar biasa. Gak seperti di agama yang lain, mereka ketika sakit melahirkan, itu justru sebuah hukuman. Ustadz Felix ini berusaha untuk memframing bahwa Islam unggul karena menunjukkan bahwa kehamilan itu adalah istilahnya berkat dari Allah begitu. Sedangkan kekristenan melihat kehamilan dan melahirkan itu adalah sebuah kutukan. It's totally wrong. Sesimpel ini teman-teman. Kalau misalnya kehamilan dan melahirkan adalah sebuah kutukan, maka kita tidak akan menemukan narasi-narasi di dalam Alkitab. Sarah yang tidak kunjung punya anak, tentu dia akan mengatakan, oh saya tidak mau hamil dan saya tidak mau punya anak. Kenapa? Karena itu adalah kutukan. Bagaimana dengan Manoah dan istrinya, orang tua dari Samson? Tentu mereka juga tidak akan mau punya anak. Sama halnya juga dengan orang tua dari Yohanes Pembaptis, Zakaria dan Elizabeth. Mereka juga tentu tidak mau punya anak karena itu adalah kutukan. Tetapi pada faktanya kan enggak. Kita menemukan bahwa mereka ini menanti-nantikan kehadiran seorang anak, which is itu yang dalam perspektif mereka adalah berkat Tuhan. Jadi kalau mengatakan bahwa di dalam perspektif Alkitab, Kristen apalagi mengatakan hamil dan melahirkan adalah sebuah kutukan, salah besar. Maka sekitar tahun 1000, ketika kaum muslimin sudah menemukan anestesi, obat penahan rasa sakit yang bisa menyelamatkan banyak perempuan-perempuan ketika hamil dan melahirkan, maka orang-orang di barat, orang-orang Eropa menolak untuk diimpor obat anestesi ini. Nah kenapa? Mereka katakan kalau perempuan melahirkan nggak sakit itu bid'ah. Paham teman-teman sekalian? Padahal banyak yang meninggal gara-gara itu. Gue menemukan sebuah fakta bahwa ada ilmuwan-ilmuwan Islam terkemuka, yaitu misalnya Muhammad Al-Razi atau Ibnu Sina. Mereka adalah peneliti-peneliti yang baik ya, yang hebat. Dan mereka menuliskan juga tentang anestesi, misalnya dengan menggunakan opium atau beberapa jenis tumbuhan atau air dingin. Masalahnya, penggunaan opium itu sudah dipakai juga oleh tabib-tabib Romawi, misalnya oleh Celsus di abad pertama dan Galen di abad kedua. Jadi kalau misalnya umat Islam mengklaim bahwa sudah menemukan anestesi duluan, kayaknya agak over deh ya. Pada faktanya nih ya, anestesi modern itu justru ditemukan oleh seorang ilmuwan dari barat, yaitu Thomas Morton, di abad yang ke-18. Kenapa disebutkan anestesi modern? Karena itu menggunakan senyawa sintetik atau senyawa kimia, yaitu ether. Jadi dunia kedokteran secara umum mengakui bahwa anestesi modern itu ditemukan oleh Thomas Morton. Tapi kalau misalnya umat muslim mau mengklaim, ya silahkan juga, nggak apa-apa juga gitu loh. Dosa waris, dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham teman-teman sekalian? Tuhan bilang jangan makan buah daripada pohon pengetahuan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal, mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti yang benar setan atau Tuhan? Pas saya ceritain ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka bilang, iya juga ya. Kenapa setan yang benar bukan Tuhan ya? Argumentasi dari Ustadz Felix Xiao ini menyisakan dua persoalan besar. Yang pertama adalah mengenai konsep dosa waris, di mana konsep dosa waris ini juga sebenarnya membingungkan kalau kita membaca tulisan dari Kejadian seperti apa adanya. Kenapa sih Kristen percaya makan buah pengetahuan baik dan jahat kok jatuh dalam dosa? Lalu kenapa kutukan dosa itu Hawa sakit melahirkan? Lalu kemudian Adam itu berpeluh di dalam bekerja? Lalu kenapa ada permusuhan antara keturunan Hawa dan keturunan ular? Kita mesti mengakui semuanya itu tanda tanya besar. Belum lagi persoalan kedua di mana kelihatannya Tuhan itu kok berbohong. Manusia diancam mati tapi kemudian ternyata nggak mati. Nah, oleh karena itu di video selanjutnya gue akan membahas tentang konsep penciptaan dan kejatuhan manusia di dalam dosa ini. Gue berharap melalui video itu kita bisa mengerti secara mudah dan kita bisa menemukan sebuah benang merah antara penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa serta pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, silakan teman-teman aktifkan tombol notifikasi di bawah. Tapi sebagai orang Kristen, gue mengajak kita untuk dengan rendah hati juga untuk mengakui bahwa mungkin kadangkala kita juga tidak mengerti maksud dari narasi penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa ini. Sehingga gue mengajak setiap kita untuk rendah hati, mari kita belajar. Dan tentu melalui video ini gue berharap kita mampu membantah segala tuduhan-tuduhan yang salah yang dialamatkan kepada iman kita. So, semoga kebenaran ini boleh mengubahkan kita dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.